Bunda itu kebiasaannya sebelum sarapan minum jamu dulu ya. Itu tadi sudah saya minum, yang terdiri dari akar alang-alang, kayu secang, dan serai. Terus ini soto. Bunda kalau bikin soto kampung ya, pakai ayam kampung. Ini sotonya tidak pakai ayam kampung karena ini beli. Ini harganya cuma 10.000, ada telurnya separuh. Terus itu jantung pisang 2.000. Ini peyek 6.000. Mari sarapan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada yang tanya, Bunda kalau kepingin aman makan buah itu bagaimana caranya? Karena zaman sekarang ini kan banyak sekali ya buah-buah itu yang sudah disemprot dengan bahan-bahan kimia. Ya saran saya ya nanam ya. Kalau Bunda ini nanam serikaya nih. Jadi di depan rumah itu ada serikaya, ada jeruk, terus kelengkeng. Pak Su itu nanam daun salam. Kalau dulu pernah ada pisang ya. Sekarang pisangnya nggak ada, sudah diganti dengan kelengkeng, serikaya. Kalau dulu itu pernah pisang, terus pepaya pernah. Ya, ini matang di pohon ya. Jadi kalau panen Bunda itu ya cuma satu gini ya. Dapat beberapa hari, panen lagi satu. Ya masih belum sempat bagi-bagi sama tetangga ya. Karena anak saya sendiri ya masih belum kebagian semuanya. Ya ada yang hanya separuh, ada yang belum. Ya ini matang di pohon. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tolong diingatkan ya, yang punya anak remaja putra, biasanya yang suka naik motor lajunya terlalu cepat, ini tolong diingatkan ya. Pokoknya selama tidak berani dengan orang tua, tidak melawan, tidak berani dengan orang tua, tawaduk, toto kromo, tidak jengkel, jadi tidak marah yang dikeluarkan atau tidak marah yang disimpan, dengan orang tua selalu baik-baik saja, insya Allah tidak akan mengalami kecelakaan. Ini tolong digarisbawahi ya. Jadi teman-temannya Bunda banyak yang lapor anaknya tuh sering naik motor cepat, alhamdulillah diberi keselamatan. Pokoknya selama baik, anak itu baik sama ayah ibunya, insya Allah tidak akan mengalami kecelakaan. Jadi anak yang pernah jatuh dari mobil ya, gelandotan istilah Jawanya, itu biasanya anaknya kurang komunikasi atau sering marah, tapi marahnya disimpan, entah itu kepada ayahnya atau kepada ibunya. Kalau marah disimpan ini kan orang nggak tahu-taunya kecelakaan. Nah, bagi orang yang punya remaja putra atau putri, tolong diingatkan, ini jangan diniatkan kamu biar nggak kecelakaan, jangan begitu niatnya. Niat patuh perintah Allah. Allah perintah kita disuruh baik sama orang tua, itu ada keterangannya dalam surat Al-Isra. Jadi memperbaiki akhlak kepada orang tua, niat patuh perintah Allah. Jadi ya jangan diniatkan, oh saya biar nggak kecelakaan, jangan begitu niatnya. Jadi kalau sudah baik sama orang tua ya nanti Allah itu membalas di jalan raya, diberikan keselamatan. Jadi kalau jatuh dari kendaraan ini ada hubungannya dengan orang tua, ya bisa saja menjatuhkan martabat orang tuanya, makanya dijatuhkan oleh Allah, atau kurang komunikasi, atau sering menyimpan marah. Pokoknya intinya ya harus baik dengan orang tua, insya Allah selamat di jalan raya. Walaupun naik motornya tuh sangat cepat, seringkali melakukan seperti itu, Allah tetap
menyelamatkan. Allah itu maha kuasa, punya bermacam-macam cara untuk menyelamatkan. Ya bisa saja mengirim orang terus tiba-tiba mengingatkan, nak ojo gelandotan nak, nang mobil kok mobile banter logor lo nak. Nah itu cara-cara Allah seperti itu, diingatkan. Terus hatinya anak itu diberikan manut sama nasihat orang tua. Jadi ada orang tua, orang lain datang mengingatkan, terus anak itu hatinya diberi manut, akhirnya mau. Yaitu cara-cara Allah untuk menyelamatkan. Karena apa? Ya karena nggak pantas nanti yang jatuh model begini ini anak-anak yang punya kesalahan kepada orang tua, kurang komunikasi, atau sering marah tapi marahnya disimpan. Nah kalau marah disimpan ini orang kan nggak tahu, dikiranya ya baik-baik saja, nah, ternyata sering menyimpan marah. Nah sering menyimpan marah ini penyebabnya apa? Ya itu harus diselesaikan, karena selama ini kalau marah itu disimpan kan nggak tahu. Tapi saya sering pesan pada anak saya, pokoknya kamu selama baik sama ayahmu, baik sama ibumu, insya Allah tidak akan mengalami kecelakaan. Apalagi tiap hari ya, naik motor di jalan raya itu ya tiap hari. Ya alhamdulillah diberikan keselamatan. Dan teman-temannya bunda juga begitu, banyak yang lapor. Alhamdulillah, makasih ya bunda, anakku tuh mulai nomor 2 sampai yang terakhir nggak pernah kecelakaan. Yang pertama kan dulu nggak tahu aku ilmunya. Jadi selama baik sama ayah ibunya, baik itu maksudnya ya nggak menyimpan marah, terus nggak marah yang dikeluarkan, patuh, berbakti, tawaduk, tidak sombong kepada orang tua, kata-katanya lembut, insya Allah tidak akan mengalami kecelakaan. Ini tolong digaris bawahi. Jadi anak-anak yang sering kecelakaan karena sering melawan itu ya kadang-kadang ya dengan kata-kata. Jadi merasa pendapatnya paling benar. Enggak, yang benar itu begini ayah. Terus kata ayahnya, enggak, ini yang benar itu ini. Makanya kecelakaan, akhirnya ditabrak kendaraan dari samping. Itu seperti temannya Pak Su itu ya. Pak Su itu punya teman, anaknya tuh kecelakaan ditabrak dari samping. Ya karena sering bentrok, ya sering beda pendapat. Pokoknya anak itu selama tidak beda pendapat, selama baik berbakti pada orang tua, insya Allah tidak akan kecelakaan. Jadi beda-beda ya kecelakaannya ya. Kalau yang gelandotan, istilah Jawanya apa ya, gelandotan, bergelantungan, itu biasanya kurang komunikasi dan sering menyimpan marah. Kalau jatuh dari motor, jatuh dari mobil, biasanya sering menjatuhkan harga diri orang tuanya. Jadi misalnya ngomong di tempat umum, ayahku tuh kalau tidur ngorok, nah itu kan menjatuhkan harga diri orang tuanya di depan orang lain. Yaitu nanti kalau itu dianggapnya sepele, tapi seringkali melakukan menjatuhkan harga diri orang tuanya, suatu saat akan diberi peringatan oleh Allah dengan jatuh dari naik motor, itu jatuh kecelakaan. Bisa saja seperti itu. Kalau jatuh dari pohon, jatuh dari tangga, jatuh dari ketinggian, misalnya memperbaiki atap, genteng atau apa, jatuh, itu hobinya suka menjatuhkan orang. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang engkau terima yang berupa kamu jatuh karena hobimu menjatuhkan orang, makanya dijatuhkan oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah itu tidak pernah berbuat dolim. Itulah sebabnya Allah sampai berpesan, wala tulku biaidikum ila tahlukati wa aksinu innallaha yuhibbul muhsinin. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Bahwa matinya seseorang, terjatuh atau menabrak atau sakit, kanker dan lain sebagainya, itu akibat perbuatannya. Agar kamu tidak mengalami yang nggak enak itu ya, yang berupa jatuh atau menabrak atau tertabrak atau sakit, wa ahsinu, berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi ayat-ayat dalam Al-Quran itu saling berkaitan, tidak ada yang bertabrakan.
Jadi itu termasuk sistem kematian ya. Wala tulqu biaidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, itu termasuk sistem kematian. Jadi yang ditulis di Lauhil Mahfuz itu sistem kematian seseorang itu ditulis di Lauhil Mahfuz. Jadi bukan nanti orang ini mati tertabrak atau mati dalam keadaan sehat, bukan seperti itu. Jadi kalau belum terjadi kok sudah ditulis, ya enggak, sudah terjadi baru ditulis. Orang ini melakukan kesalahan yang berupa terus menerus sering marah, akhirnya kena kanker meninggal, nah itu ditulis.